Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maida Sari. Saya Nurul Hasanah. Nadia Dwi Safitri. Saya Naila Janita. Saya Nabila Sri Ramadhani Effendi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Bangsa Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain KAA, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. 1. KAA atau Konferensi Asia Afrika. KAA diselenggarakan sewaktu Indonesia masih menganut sistem demokrasi liberal. Pencetus KAA ada 5 orang dari 5 negara, yaitu Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Ali Sastro Amijojo dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, UNU dari Burma, dan Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan. KAA dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 di Bandung. Hasil keputusan KAA disebut dengan Dasar Sila Bandung yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Berikut adalah foto para pencetus Konferensi Asia Afrika. 2. Misi Garuda. Misi Garuda merupakan bentuk dukungan Indonesia kepada PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. Misi Garuda bertugas sebagai Peacekeeping Force atau pasukan pemeliharaan perdamaian. Konflik yang pernah diredam Misi Garuda yaitu konflik di Kongo, konflik di Vietnam, konflik di Timur Tengah, konflik di Kamboja, dan konflik di Bosnia. Misi Garuda juga melaksanakan kegiatan amal, pembangunan, dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan, serta pendidikan bagi anak-anak di sekitar wilayah konflik. 3. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Insinyur Juanda. Isinya adalah menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menyatu menjadi Kesatuan Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau mempunyai laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Deklarasi Juanda melengkapi kepingan keindonesiaan yang didahului Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. 4. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan non-blok ini dibentuk pasca Perang Dunia Kedua karena terjadinya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat adalah Amerika dengan pahamnya yang liberal kapitalis, dan Blok Timur adalah Uni Soviet dan pahamnya sosialis komunis. Kedua negara ini berusaha merebut pengaruh kepada negara-negara lain supaya berada di pihaknya. GNB sendiri dibentuk pada tanggal 5 sampai 12 Juni 1961 di Mesir. Pelopor GNB adalah 5 orang dari 5 negara, yaitu Yugoslavia, Indonesia, Mesir, India, Ghana. Tujuan GNB yaitu memajukan perdamaian dunia dan menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ini adalah foto dari pelopor GNB, yaitu Bros Tito dari Yugoslavia, Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Jawaharlal dari India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. 5. ASEAN ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Latar belakang terbentuknya ASEAN yaitu adanya 5 faktor pendorong, yaitu 1. Hubungan sejarah masa lampau. 2. Persamaan dasar kebudayaan. 3. Perasaan senasib sepenanggungan. 4. Kepentingan yang sama. 5. Persamaan letak geografis. Inilah tokoh-tokoh yang terdapat dalam pendiri ASEAN.
6. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam didirikan pada tanggal 25 September 1969 berdasar Deklarasi Rabat, Maroko, atas prakarsa Raja Hussein II, Maroko, dan Raja Faisal, Arab Saudi. Latar belakang: 1. Pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel. 2. Didudukinya wilayah negara-negara Arab oleh Israel sebagai akibat Perang Arab-Israel tahun 1967. 3. Didudukinya Yerusalem oleh Israel. Organisasi Kerjasama Islam, dahulu Organisasi Konferensi Islam atau OKI, adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari 57 negara anggota OKI, beberapa bukan merupakan negara berpendudukan mayoritas Islam. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dalam pertemuan pertama, para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011. Jelaskan Bapak. Oke. Good. 7. Jakarta Informal Meeting latar belakang oleh peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintahan di Kamboja pada tahun 1975 dan perang antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1979. Peran Indonesia. Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan mengadakan Jakarta Informasi Meeting 1 pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Kemudian diadakan Jakarta Informasi Meeting 2 pada tanggal 16 sampai 18 Februari 1989. Hasil pelaksanaan Jakarta Informasi Meeting 1 dan Jakarta Informasi Meeting 2 dilaporkan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dalam KTT ASEAN di Brunei Darussalam pada tahun 1989. Keberhasilan Indonesia dalam mengadakan Jakarta Informasi Meeting 1 dan Jakarta Informasi Meeting 2 semakin meningkat kepercayaan negara ASEAN terhadap Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.